Halo semua, selamat datang kembali di My YouTube channel. Channel yang akan membahas seputar materi SKD Seleksi CPNS tahun 2023, mulai dari materi TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin mengajak untuk membahas kembali kelanjutan dari video kami sebelumnya terkait dengan implementasi Pancasila. Jadi materi implementasi Pancasila merupakan materi yang paling sering muncul dalam submateri TWK SKD CPNS. Maka dari itu kita harus sering latihan sehingga kita bisa menemukan jawaban yang paling tepat ketika menemukan soal implementasi Pancasila. Seperti apa soal implementasi Pancasila? Tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai dari soal yang pertama. Di mana soal yang pertama digambarkan bahwa Andi adalah bagian dari generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktunya. Suatu hari, Andi melihat sebuah berita yang menarik perhatian di Facebook dan langsung membagikannya di lini masa Facebook miliknya. Setelah beberapa waktu, sahabat Andi menyampaikan bahwa berita yang dibagikan oleh Andi adalah hoax atau berita bohong dan menyulut perpecahan. Bahkan dia terancam Undang-Undang ITE. Tindakan yang dilakukan Andi bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke apakah ketuhanan yang Maha Esa, apakah kemanusiaan yang adil dan beradab, apakah persatuan Indonesia, apakah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ataukah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, untuk menemukan jawaban yang paling tepat soal penalaran nilai-nilai Pancasila, wajib kita temukan kata kuncinya. Di mana soal yang pertama ini kata kunci terkait dengan berita bohong atau hoax yang dibagikan oleh Andi dan menyulut perpecahan. Ini kata kunci yang wajib kita temukan. Sehingga berita bohong yang menyebabkan perpecahan itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh Andi khususnya bertentangan dengan sila yang opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Sila persatuan Indonesia atau nilai persatuan. Karena ada unsur perpecahan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2 masih terkait dengan penalaran dari implementasi nilai Pancasila. Soal nomor 2, pemerasan menurut pasal 368 dalam Undang-Undang Kitab Hukum Pidana atau KUHP ya, pasal 368 itu adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapus piutang, tindakan ini disebut sebagai upversing. Penjelasan di atas adalah penjelasan secara khusus dari pengertian pemerasan dalam pasal 368 ayat 2 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Memberikan pengertian secara luas tentang pemerasan. Pengertian secara luas adalah tindakan melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan atau ancaman kekerasan baik dilakukan sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban. Bentuk pelanggaran yang sesuai adalah pelanggaran sila. Jadi kalau kita perhatikan dari narasi pertama sampai dengan narasi terakhir, ini terkait dengan dasar hukum dari pemerasan. Pemerasan yang dilandasi dengan kekerasan, kemudian ancaman kekerasan, itu sudah jelas pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kekerasan ini kata kuncinya, ancaman terhadap nyawa seseorang. Kalau kita perhatikan kembali, hak asasi manusia, apakah sila ketuhanan yang Maha Esa, atau kemanusiaan yang adil dan beradab, ataukah persatuan Indonesia, ataukah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ataukah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Opsi yang paling tepat
di mana situasi soal nomor 2 ini bertentangan atau melanggar sila dari hak asasi manusia, yaitu sila yang kedua, opsi B, kemanusiaan yang adil dan beradab atau nilai kemanusiaan. Berikutnya kita lanjut soal nomor 3, etnosentrisme. Ini kata yang paling sering muncul di dalam SKD seleksi CPNS, merupakan sebuah sikap yang cenderung merendahkan orang-orang yang bukan golongannya atau yang dianggap asing. Etnosentrisme beranggapan bahwa asing lebih rendah daripada budaya yang dimiliki, jadi menganggap rendah budaya yang lain. Kondisi kecintaan yang berlebihan inilah yang justru merongrong eksistensi Bhinneka Tunggal Ika. Kita sudah mulai temukan kata kunci di soal nomor 3 ini. Sikap ini juga bisa menjadi penghambat integrasi nasional. Kita kembali temukan ada kata integrasi nasional, di mana integrasi nasional adalah karena sikap itu menganggap suku bangsa yang lain lebih rendah, sehingga hal itu berpotensi menimbulkan konflik SARA, konflik suku, agama, ras antar golongan. Bentuk pelanggaran yang sesuai dengan pelanggaran sila yang, kalau kita perhatikan etnosentrisme, sekali lagi menganggap rendah budaya yang lain, yang menimbulkan perpecahan yang cenderung akan merongrong eksistensi Bhinneka Tunggal Ika. Ini jelas pelanggaran apakah sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, ataukah sila yang kelima. Kalau sudah ada perpecahan, konflik, SARA, bahkan menghambat integrasi nasional, itu adalah nilai persatuan. Sehingga soal nomor 3 ini opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, Persatuan Indonesia. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai tepat karena terbukti berhasil mendorong perekonomian daerah. Namun, pemerintah daerah didorong untuk terus berinovasi agar dapat makin mengoptimalkan potensi daerah masing-masing, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi perdesaan. Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan Bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas mengungkapkan, proyek infrastruktur bukan hanya mengurangi waktu tempuh perjalanan ataupun mempercepat jalur logistik, tapi lebih jauh lagi mendorong dan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Kehadiran infrastruktur juga mendorong industri pariwisata dan bisnis lokal. Kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata adalah bentuk pengamalan Pancasila. Kalau kita perhatikan bagaimana pembangunan infrastruktur yang merata, kemudian akan meningkatkan perekonomian, itu merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Apakah terkait dengan nilai ketuhanan, apakah kemanusiaan, apakah persatuan, ataukah kerakyatan, ataukah keadilan. Terkait dengan pembangunan yang merata, di mana di sini ada kata kunci yang merata, itu sama maknanya dengan proses pembangunan yang adil. Itu terkait juga dengan bagaimana peningkatan perekonomian. Sehingga apa yang diilustrasikan di soal nomor 4 ini merupakan pengamalan Pancasila, khususnya sila yang kelima, nilai keadilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5. Sejak awal Januari 2020, hujan deras yang melanda berbagai wilayah Jabodetabek telah mengakibatkan banjir di sejumlah tempat. Kerusakan yang ditimbulkan pun beragam, seperti rumah-rumah yang terendam banjir, terputusnya akses jalan, hingga rusaknya berbagai dokumen dan barang penting lainnya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan untuk membantu meringankan beban para korban banjir, Ilunhi, FAUHI, Ilunhi UHI, dan Boston University Alumni telah mengumpulkan dana lebih dari 250 juta yang dibelanjakan dalam bentuk cara backpack dan cleaning backpack untuk dewasa dan anak. Selain donasi berupa uang tunai, aksi bantuan atas korban bencana banjir ini juga didukung oleh PT Kimia Farma Persero Tbk. Adapun sumbangan lain berupa paket sekolah anak-anak, terdiri atas tas sekolah dan alat tulis diterima dari berbagai alumni dan diberikan ke lokasi yang terdampak bencana. Inilah tipe dari soal implementasi Pancasila, di mana narasinya
yang cukup panjang itu akan berpengaruh kepada bagaimana kita berupaya untuk meminimalisir penggunaan waktu itu sendiri. Maka dari itu, kita harus terbiasa melatih diri kita sendiri untuk membaca cepat dan tepat. Salah satu tips dan trik untuk kita menemukan jawaban yang terbaik dari soal nomor 5 ini, kita mencari kata kunci, di mana berdasarkan cerita tersebut membantu korban bencana. Ya, dalam hal ini bencana alam, termasuk pengamalan Pancasila, sila ke. Nah, ini kita di kalimat terakhir membantu korban bencana, apalagi dilakukan oleh beberapa organisasi, termasuk juga BUMN, Kimia Farma, itu jelas merupakan nilai kemanusiaan. Kalau nilai kemanusiaan, itu erat kaitannya dengan sila yang opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Opsi yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 6. Setiap tahunnya selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan menteri terkait untuk mengambil langkah penanggulangan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Peristiwa ini amat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyebabkan sekolah diliburkan di beberapa tempat, penundaan penerbangan, dan banyak lainnya. Setelah ditelusuri, ternyata banyaknya kebakaran yang terjadi tidak disebabkan oleh peristiwa alam, melainkan ulah tangan manusia, khususnya perusahaan-perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka. Ini sudah kita temukan kata kuncinya. Ada unsur keserakahan dari beberapa perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan, bukan karena peristiwa alam. Hal inilah bentuk sikap yang sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila yang keberapa? Apakah pertama, kedua, ketiga, keempat, ataukah yang kelima? Di mana kebakaran hutan yang diakibatkan karena perusahaan-perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka, ini perekonomian yang dilakukan dengan melanggar hukum. Itu merupakan implementasi dari pelanggaran sila yang kelima. Opsi E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, kalau terkait dengan pelanggaran di bidang hukum, keserakahan, termasuk juga terkait dengan pelanggaran di bidang perekonomian, itu merupakan opsi pelanggaran dari implementasi sila yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 7, di mana soal nomor 7 disebutkan Anton adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang bercita-cita untuk menjadi aparatur sipil negara melalui jalur sekolah kedinasan. Menyadari bahwa persaingan dalam seleksi masuk sekolah kedinasan sangat ketat, oleh karena itu Anton setiap hari berdoa. Nah, ini kita temukan kata kunci ya, setiap hari berdoa dengan hikmat dan berlatih dengan sangat giat. Nah, kemudian kata berikutnya sangat giat agar bisa lolos seleksi. Terlepas dari hasilnya, Anton layak mendapat apresiasi karena ia telah mengamalkan apakah sila 1 dan sila kedua, apakah sila 2 dan ketiga, apakah sila 3 dan sila keempat, ataukah sila keempat dan sila kelima, ataukah sila 1 dan sila yang kelima. Kalau sudah berdoa, jelas itu merupakan sila yang pertama, menjalankan ibadah berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Sila pertama, ketuhanan. Kemudian kerja keras, giat, rajin menabung, hidup sederhana, itu merupakan implementasi dari sila yang kelima, nilai keadilan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Anton itu merupakan implementasi atau mengamalkan sila pertama dan sila yang kelima. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Sekali lagi, sila 1 atau sila pertama dengan sila yang kelima. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak luput dari kemajuan perkembangan zaman yang menuntut sebuah negara untuk memberikan akses terhadap segala kemudahan, baik kemudahan berkomunikasi, kemudahan transaksi, maupun kemudahan transportasi. Namun sejalan dengan perkembangan tersebut terdapat beberapa pihak yang menyalahgunakan dan memanfaatkan situasi untuk berapa keuntungan. Globalisasi pada akhirnya juga dapat membuka peluang kejahatan menjadi berkembang, salah satunya adalah human trafficking. Human trafficking ini merupakan suatu kejahatan terhadap manusia. Ini sudah jelas kita temukan kata kuncinya. Melanggar hak asasi manusia.
Pelanggaran ini bisa dilakukan secara individual maupun kelompok yang memaksa seseorang melakukan sesuatu demi mendapatkan keuntungan. Berdasarkan uraian tersebut, kejahatan human trafficking merupakan bentuk pelanggaran sila yang ini merupakan istilah perdagangan manusia. Selain human trafficking juga jelas melanggar hak asasi manusia. Ini pelanggaran apakah sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila yang keempat, ataukah sila yang kelima? Opsi yang paling tepat jelas itu merupakan pelanggaran dari nilai kemanusiaan. Opsi yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 9. Hingga saat ini, lagu-lagu berirama keroncong penggemarnya tidak bakal surut. Bahkan warga Jepang pun sangat menyukai keroncong hingga pemerintah Jepang memberikan royalti kepada komponis dan pengarang lagu Bengawan Solo Gesang, yang kini telah tiada. Lagu keroncong masih banyak dikumandangkan penyanyi-penyanyi muda meski komponis keroncong ternama sebagian besar sudah berlanjut usia. Bahkan juga telah tiada. Salah satu legenda keroncong Indonesia, Malzinah, misalnya sudah 53 tahun, ia mengabdi pada musik tradisional yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kita sudah mulai temukan kata kuncinya. Berkiprah di musik keroncong dan langgam Jawa selama berpuluh-puluh tahun bagi Marzinah sangatlah indah. Beberapa kali ia mendapat tawaran untuk bernyanyi di luar negeri, sebut saja di negara Malaysia, Singapura, Jepang, Selandia Baru, Belanda, hingga Yunani. Marzinah dalam dunia keroncong selaras dengan pengamalan Pancasila sila yang keberapa? Ini terkait dengan bagaimana rasa cinta akan kebudayaan, rasa cinta akan identitas bangsa Indonesia, rasa cinta akan keunggulan dari budaya yang dimiliki, terutama musik tradisional bangsa Indonesia. Inilah bentuk dari cinta tanah air. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah nilai persatuan Indonesia. Opsi C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal yang terakhir, soal nomor 10. Ini merupakan tipe dari soal TWK untuk CPNS Sekolah Kedinasan tahun 2023 beberapa bulan yang lalu. Digambarkan bahwa diberikan pernyataan 1 sampai dengan 5, kemudian kita diminta untuk memilih yang mana yang berkaitan dengan sila yang kedua untuk soal nomor 10 ini dari pernyataan tersebut. Sila yang kedua jelas sekali lagi terkait dengan kemanusiaan, hak asasi manusia, hubungan manusia dengan manusia. Kalau pernyataan pertama mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, ini sila pertama. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, jelas nih yang kedua. Suka menolong orang lain, jelas juga yang kedua. Selalu mementingkan kepentingan umum. Nah, ini terkait dengan sila yang kelima. Bersikap adil terhadap sesama, itu juga yang kelima. Opsi yang paling tepat itu adalah 2 dan 3. Opsi yang C. Sila yang kedua itu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan dan suka menolong orang lain. Baik, itu tadi 10 soal lanjutan dari video kami sebelumnya terkait dengan materi implementasi Pancasila. Sekali lagi, tetap dukung dan ikuti video-video terbaru dari kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami akan muncul notifikasi. Baik, tetap semangat latihan soal untuk menghadapi SKD CPNS tahun 2023 ini. Apabila ada yang perlu didiskusikan, ada hal yang kurang dipahami, silahkan dituliskan dalam kolom komentar. Tetap semangat, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.